Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, STB 18263 dari kampus TIMIK di Panagara, Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang Bluetooth. Kita beralih ke slide selanjutnya. Yaitu di sini ada pengertian dari Bluetooth. Apa sih pengertian dari Bluetooth? Pengertian dari Bluetooth adalah perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel atau wireless yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara beberapa perangkat elektronik seperti HP dan banyak lainnya, seperti ada mobile PC, mobile phone, PDA atau personal digital assistant, ada headset, ada kamera, ada printer, router, dan sebagainya. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data tidak kurang dari 1 Mbps. Selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada di sini ada sejarah dari Bluetooth, yaitu sejarah dari Bluetooth. Awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz Unique Center ISM atau Industrial Scientific and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi Hopper transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dan juga dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas, yaitu sekitar dari 10 meter. Karena ini jaraknya tidak terlalu jauh, apabila kita dekat dengan Bluetooth, maka transport datanya akan cepat ya. Bluetooth berupa card yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan yang terbatas dan kemampuan data transfer lebih rendah dari card untuk Wireless Local Area Network atau WLAN. Dan slide selanjutnya masih tentang sejarah dari Bluetooth, kita lanjutkan, yaitu pembentukan Bluetooth dipromosi oleh 5 perusahaan besar, yaitu ada perusahaan Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba, membentuk sebuah Special Interest Group atau SIG yang meluncurkan proyek ini pada bulan Juli 1999. Dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan pada bulan Desember 1999. Dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu 3Com, Lucent Technology, Microsoft, dan Motorola. AAT ini lebih dari 1.800 perusahaan di berbagai bidang bergabung dalam sebuah konsorsium sebagai adaptor teknologi Bluetooth ataupun standar Bluetooth. SIG saat ini dimiliki oleh grup promotor, tetapi ia diharapkan akan menjadi sebuah standar. Dan slide selanjutnya yaitu ada di sini itu yaitu keterangan dari Bluetooth
atau perkembangan dari Bluetooth. Perkembangan pada tahun Juli 1999 yaitu versi 1.0 dan 1.0b. Keterangannya yaitu dibutuhkan perintah manual pada hardware device address atau ADDR. Transmisi saat proses koneksi di antara dua device dalam satu jaringan atau hashing proses. Yang kedua yaitu ada keamanan pengguna tidak terjamin. Yang ketiga ada penggunaan protokol tanpa nama atau anonymity mode tidak dimungkinkan. Slide materi yang selanjutnya yaitu tentang versi-versi dari perkembangan dari Bluetooth. Yang kedua itu ada pada bulan Oktober 1999 yaitu versi 1.1 dan 1.2. Di sini keterangannya ada yaitu yang keterangan pertama digunakannya MAC pada perangkat hardware device address yaitu untuk melindungi pengguna dari identity snooping atau pengintai maupun tracker. Yang kedua, penggunaan protokol tanpa nama atau anonymity mode sudah tersedia nama tidak mengimplementasikan sehingga konsumen bisa tidak dapat menggunakannya. Yang ketiga yaitu adaptif atau frekuensi hopping atau AFH dengan memperbaiki daya tahan dari gangguan frekuensi radio yang digunakan oleh banyak orang di dalam hopping sequence. Ada juga versi dari 2.0 yaitu keterangannya ada satu diperkenalkannya non-hopping network band silence pada channel. Ini bisa digunakan untuk memperkenalkan layanan profil Bluetooth oleh berbagai device dengan volume yang sangat tinggi dari perangkat Bluetooth secara simultan. Yang kedua ada tidak dienkripsikan informasi yang bersifat umum secara real time sehingga dasar kecepatan trafik informasi dan laju trafik ke tujuan dapat dihindari waktu ditransmisikan oleh perangkat dengan melewati setiap host dengan kecepatan tinggi. Beralih ke slide selanjutnya yaitu fungsi dari Bluetooth. Adapun fungsi dari Bluetooth yaitu berikut di bawah ini terdapat beberapa fungsi dari Bluetooth karena di sini terdapat 5 fungsi dari Bluetooth. Yang pertama ada 1 mengirim dan menerima data atau file. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama dari Bluetooth adalah untuk mengirim dan menerima sejumlah data atau file. Dengan menggunakan Bluetooth, Anda dapat mengirim file berupa dokumen, gambar, lagu, dan data lainnya melalui antarphone, handphone, dan ke komputer atau sebaliknya tanpa harus memasang kabel data. Cara mengirimkan sangatlah mudah. Anda aktifkan Bluetooth pada masing-masing perangkat, kemudian Anda tinggal cari perangkat Bluetooth yang tersedia, dan lalu Anda menghubungkannya. Setiap terhubung Anda bebas untuk saling bertukar file atau data antara perangkat tersebut. Fungsi yang kedua yaitu ada audio Bluetooth hands-free dan handphone. Salah satu fungsi Bluetooth lainnya adalah Bluetooth bisa digunakan untuk hands-free dan handphone. Dengan adanya Bluetooth, Anda tak perlu repot lagi menghubungkannya dengan menggunakan media kabel. Dengan adanya fitur ini, Anda bisa komunikasi dan mendengarkan lagu dengan mudah dan simple. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengguna keyboard dan mouse wireless. Saat ini telah beredar luas perangkat keyboard atau mouse tanpa kabel.
Dalam menghubungkan kedua perangkat tersebut, media penghubungnya menggunakan Bluetooth. Dengan berkembangnya mouse dan keyboard wireless, maka semakin mudahnya kita bekerja dalam menggunakan komputer tanpa harus repot mengatur kabel. Selanjutnya yang keempat yaitu ada mencetak dokumen dengan wireless printer. Selain keyboard dan mouse wireless, sekarang juga telah banyak beredar wireless printer. Hanya dengan mengaktifkan Bluetooth, kita telah bisa mencetak dokumen atau file yang kita inginkan. Dengan adanya perangkat wireless printer, maka semakin mudahnya dan efisiensi waktu dalam bekerja. Kita tak perlu lagi repot-repot memasang kabel ketika akan mencetak dokumen. Yang kelima selanjutnya itu ada digunakan sebagai modem. Fungsi lainnya Bluetooth adalah dapat dijadikan sebagai modem. Hal ini sangat cocok bagi Anda yang hobi mengakses sosial media, chatting, atau hanya sekedar browsing di internet. Anda cukup setting pada komputer, maka Anda bisa terhubung dengan internet melalui media Bluetooth. Dan selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada di sini yaitu teknologi Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel pada pita frekuensi ISM 2,45 GHz yang tersedia untuk umum yang secara spesifik digunakan untuk membentuk jaringan skala kecil. Peralatan Bluetooth generasi pertama berkomunikasi dalam jangkauan hingga 10 meter. Kategori kelas 2 ya. Sedangkan generasi kedua memiliki jangkauan hingga 100 meter. Ini kategori kelas 1, jadi jaraknya sangat jauh, 100 meter. Sedangkan yang ke kelas kedua yaitu 10 meter. Di sini kategori yaitu ada Bluetooth Protocol State, yaitu agar peralatan-peralatan Bluetooth dari berbagai vendor dapat berkomunikasi satu sama lain, maka tidaklah cukup dengan hanya menspesifikasikan sistem radio. Oleh karena itu, spesifikasi Bluetooth memuat protokol SET yang lengkap untuk memastikan berbagai peralatan Bluetooth dapat saling mencari atau inquiry, mengeksplorasi layanan yang disediakan dan berkomunikasi satu sama lain. Bluetooth radio merupakan layar yang berfungsi sebagai modulasi dan demodulasi data untuk keperluan komunikasi. Baseband line controller merupakan layar yang berfungsi mengatur koneksi fisik atau flow control dan error connection. Dan sinkronisasi frekuensi hopping atau layar baseband mengatur connect synchronous connection oriented atau SCO untuk audio dan asynchronous connection atau ACL untuk data. LMP merupakan layar yang berfungsi mengatur dan mengkonfigurasi koneksi ke peralatan Bluetooth lain termasuk autentikasi dan enkripsi. Digunakan untuk mengontrol telepon atau modem. Beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada topologi jaringan Bluetooth. Topologi jaringan selanjutnya yaitu topologi jaringan Bluetooth.
Topologi jaringan Bluetooth yang terkecil dinamakan Piconet, di mana hanya ada sebuah peralatan yang berperan sebagai master server, sedangkan yang lain berfungsi sebagai slave atau client. Sedangkan kumpulan beberapa Piconet akan berbentuk jaringan yang lebih besar, yang dinamakan scatternet. Sebuah peralatan berfungsi sebagai master bila peralatan tersebut menginisiasi komunikasi dan mendaftarkan layanan aplikasi sehingga dapat dieksplorasi oleh peralatan lainnya. Sedangkan peralatan yang mencari keberadaan master dan mengeksplorasi layanan yang disediakan master dinamakan slave. Yaitu kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada mode operasi Bluetooth. Yaitu peralatan Bluetooth dapat beroperasi dalam beberapa mode. Sebelum dijadikan koneksi, semua peralatan berada pada mode standby yang akan selalu siaga setiap 1,28 detik untuk menerima pesan inquiry atau PAC. Koneksi ke peralatan yang dituju dilakukan pada mode PAC. Dinama pada inquiry diperlukan jika alamat tujuan tidak diketahui. Ketika proses PAC dilakukan, peralatan yang bersangkutan harus mengetahui alamat dan sistem clock peralatan tujuan guna menentukan akses kode PAC pada data. Kedua informasi ini disediakan pada proses inquiry. Setelah peralatan-peralatan terkoneksi, tersedia beberapa mode operasi, yaitu Active, Sniff, Hold, dan Part. Pada mode Active, peralatan secara aktivitas dipartisipasi dalam kanal komunikasi. Pada mode Sniff, aktivitas peralatan berkurang di mana transmisi data hanya dapat terjadi pada time slot tertentu. Pada mode Hold, aktivitas peralatan lebih rendah dibanding ketika berada pada mode Sniff. Pada mode ini, peralatan dapat dilakukan hal lain, seperti paging dan inquiring, sedangkan pada mode Part, peralatan tidak berpartisipasi dalam Piconet tetapi tetap mempertahankan sinkronisasi dengan kanal komunikasi. Hal ini dimaksud agar peralatan suatu saat dapat berpartisipasi dalam Piconet tanpa harus melakukan proses koneksi. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada cara kerja dari Bluetooth. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari Bluetooth. Yang pertama yang saya lanjut yaitu cara kerja Bluetooth. Bluetooth sebenarnya ditunjukkan untuk mengatasi beberapa kendala komunikasi data antar peranti elektronik yang lebih dahulu hadir. Yang paling utama memang untuk komunikasi antar peralatan elektronik tanpa kabel. Namun Bluetooth juga ditunjukkan untuk menjembatani komunikasi one-to-one menjadi one-to-many. Selain itu, Bluetooth juga menginisiasi campur tangan pengguna dalam mengkonfigur connect. Jadi, koneksi antar peralatan elektronik via Bluetooth terjadi secara otomatis. Nah, kalau kita bicara soal komunikasi data, tentu ada dua hal yang harus dipertahankan, yaitu seberapa banyak data hendak dipertukarkan dalam sekali komunikasi. Kedua, bagaimana cara yang dipertukarkan diinterpretasikan secara sama antara pengirim dan penerima, dan data yang diterima benar-benar merupakan data yang dikirim. Hal ini sering disebut sebagai protokol komunikasi. Slide selanjutnya yaitu masih tentang cara kerja dari Bluetooth. Bluetooth bekerja menggunakan frekuensi radio, beda dengan inframerah yang mendasarkan diri pada gelombang cahaya. Jaringan Bluetooth bekerja pada frekuensi 2402 GHz sampai dengan 2480 GHz dibangkitkan dengan daya listrik kecil sehingga membatasi daya jangkauan
hanya dengan 10 meter. Penetapan frekuensi ini telah distandarisasi secara internasional untuk peralatan elektronik yang dipakai untuk kepentingan industri, ilmiah, dan media. Kecepatan transfer data Bluetooth rilis 1,0 adalah 1 megabit per detik Mbps, sedangkan versi 2,0 mampu menangani pertukaran data hingga 3, Mbps. Kalau dalam satu waktu bisa terjadi connect antara 8 peralatan Bluetooth secara simultan, lalu bagaimana bisa peralatan Bluetooth tidak saling mengganggu satu sama lain? Masing-masing peralatan tersebut membangkitkan sinyal sangat lemah melalui listrik berdaya 1 miliwatt yang akan mengacak pengguna 79 frekuensi sebanyak 1.600 kali dalam 1 detik. Jadi akan sangat kecil kemungkinan masing-masing alat menggunakan frekuensi yang sama dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu arsitektur Bluetooth. Teknologi Bluetooth dibagi menjadi 2 spesifikasi, yaitu spesifikasi core dan profile. Spesifikasi core menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja, sementara itu spesifikasi profil bagaimana membangun interoperasi antara perangkat Bluetooth dengan menggunakan teknologi core. Berikut di bawah ini terdapat beberapa arsitektur Bluetooth, antara lain yaitu radio frekuensi atau RF adalah lapisan terendah dari spesifikasi Bluetooth. Untuk RF merupakan sebuah transceiver memfasilitaskan hubungan wireless antara perangkat Bluetooth yang beroperasi pada International Scientific and Medical Band dengan frekuensi 2,4 GHz. ISM Band bekerja dengan frekuensi hopping dan pembagiannya dibuat dalam 79 hop dengan skali 1 MHz. Teknologi frekuensi hopping dikemungkinkan beberapa jenis perangkat transmisi pada frekuensi yang sama tanpa menimbulkan interferensi daya yang dianjurkan untuk radio Bluetooth diklasifikasi menjadi 3 kelas seperti diperlihatkan dalam berikut. Dalam jaringan Bluetooth, pelaksanaan komunikasi pada waktu tertentu diasumsikan hanya beberapa stasiun yang berpartisipasi komunikasi, yaitu sebuah master dan satu atau lebih slave. Kelompok ini disebut Piconet. Master mengeset berpartisipasi komunikasi, yaitu sebuah master dan satu atau lebih slave. Kelompok ini disebut Piconet. Master mengeset urutan hopping dan slave mensinkronkan dan master. Slave hanya berkomunikasi dengan master. Master dalam Piconet hanya mampu berkomunikasi dengan 7 buah slave aktif dan maksimum sampai 25 slave. 255 slave tidak aktif. Bila lebih dari 7 stasiun yang ingin berkomunikasi, maka dapat membuat jaringan Piconet baru. Gabungan beberapa Piconet disebut scatternet. Slide selanjutnya yaitu ada frekuensi hopping. Spektrum dengan frekuensi hopping adalah proses spread atau penyebaran spektrum yang dilakukan pemancar dengan frekuensi pembawa informasi yang merupakan deretan pulsa termodulasi acak semu atau pseudo-random yang dilompat-lompatkan dari satu nilai frekuensi ke nilai frekuensi yang lain dalam lebar spektrum frekuensi yang telah diterapkan sebelumnya dan berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara saling bebas, sehingga dapat menempatkan sejumlah pemakai dengan dalam lebar spektrum frekuensi tersebut dengan beberapa pola acak kode generatornya.
Yang selanjutnya yaitu pita frekuensi dan kanal RF. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz walaupun secara global alokasi frekuensi Bluetooth telah tersedia. Namun untuk berbagai negara pengalokasian frekuensi secara tetap dan lebar pita frekuensi yang digunakan berbeda. Batas frekuensi serta kanal RF yang digunakan oleh beberapa negara dapat dilihat pada selanjutnya, yaitu ada Bluetooth baseband. Lapisan yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth berbentuk Piconet System. RF dalam Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping atau spread spektrum yang dikirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapisan ini melakukan prosedur pemeriksaan dan pegging untuk sinkronisasi transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Kecepatan data pada kedua sisi pengirim atau penerima adalah 433,9 kbps. ACL melayani sambungan paket switch-head hanya 57,6 kbps. Modul baseband ini terjadi pada flash memori dan sebuah Central Prosedur Unit yang bertugas mengatur timing, frekuensi hopping, enkripsi data, dan error correction bekerja sama dengan Link Manager Protocol atau LMP. LMP merupakan protokol Bluetooth yang bertugas mengontrol dan setup hubungan data dan audio di antara perangkat Bluetooth. Seperti melihat pada gambar di bawah, radio frekuensi RF baseband dan Link Manager Protocol disebut sebagai host control atau interface yang berfungsi melaksanakan dan menjaga semua hubungan komunikasi dalam Bluetooth. Selanjutnya di sini yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth. Di bawah ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Bluetooth, antara lain yaitu yang pertama, yaitu yang slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Bluetooth, yaitu di bawah ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan Bluetooth, antara lain yaitu satu, kelebihan Bluetooth antara lain yang pertama yaitu ada bisa transfer file secara gratis atau jangkauan lumayan luas, yaitu sebagai radio 0,10 meter selama tidak ada penghalang berupa tembok atau gangguan elektromagnetik. Yang ketiga ada dapat dimanfaatkan untuk multiplayer pada game-game tertentu. Yang keempat dapat digunakan untuk transfer file dari komputer ke handphone dan sebaliknya atau dari handphone ke komputer. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu kekurangan dari Bluetooth, antara lain yaitu terkadang transfer file dari handphone merek A ke handphone merek B terjalan lambat. Pada kesempatan lain, transfer file dari handphone B ke merek A bisa berjalan dengan kecepatan transfer hingga 2 kali lipat kecepatan transfer A ke B. Contoh transfer file dari HP Nokia ke HP Sony Ericsson misalnya 679 KB per menit.
Tapi transfer file Nokia ke Sony Ericsson bisa sampai 1 MB per menit. Dengan kata lain, kecepatan transfer Bluetooth tidak tetap dan tergantung dari perangkat yang mengirim dan yang menerima. Yang kedua, kekurangan dari Bluetooth yaitu terkadang lagi pada transfer file terdapat yang menyusup ke dalam file yang hendak dikirim sehingga selain mendapatkan file atau handphone penerima juga mendapatkan virus. Tips seringkali dicirikan dengan pesan atau terima pesan Bluetooth dari perangkat tak dikenal. Untuk meminimalkan kemungkinan mendapat virus, lebih baik tidak usah menerima pesan dari perangkat yang dikenal. Oke, itu saja dari